I got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Movie Lover. Hari ini aku mau melanjutkan menceritakan kisah dari Pesugihan Wedus Gendit bagian yang ketiga ya. Ini tuh the last episode. Jadi kamu jangan kemana-mana, so stay tune. Dan sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu supaya kita diberi keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nijatan minan nari wal afwi indal hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku yang mendengar percakapan antara Pak Ustadz dan Bapak masih saja tidak mengerti apa yang terjadi. Mungkin karena keterbatasan usiaku kala itu. Tapi yang pasti dan yang ku tahu, Bapak menolak untuk berhenti karena dia merasa tidak bisa untuk menghentikan semua ini. Hingga akhirnya pun Pak Ustadz memilih untuk diam. Kemudian beliau pun meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Sejak saat itu kekayaan Bapak amat sangat berlipat ganda. Lebih dari yang kemarin-kemarin. Tapi karena melihat aku yang selalu saja mengurung diri di dalam kamar, yang selalu saja sendiri dan bersedih, Bapakku tidak segan-segan menghujani aku dengan berbagai macam materi, dengan barang-barang mewah, dengan mainan-mainan bagus. Tapi tetap hatiku merasa kosong. Aku tetap merasakan kengerian di rumah ini. Apalagi jika aku pergi ke belakang rumah dan aku melihat wedus gendit yang selama ini Bapak pelihara. Matanya seakan-akan menginginkanku. Begitu tajam dan menakutkan. Tak terasa pun sudah 5 tahun berlalu. Dan sudut pandang pun beralih kepada Bapak. Kala itu, aku Pak Wadi sedang asik duduk di belakang rumah dan mengelus-elus wedus genditku. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang telah lama tidak pernah kudengar lagi. Ya, suara Nyi Kanti. Suara itu datang untuk meminta tumbal lagi. Aku tersentak. Aku tidak mengira kenapa begitu cepat sekali dia meminta tumbal lagi. Hanya 5 tahun setelah kematian istri dan anak di dalam kandungannya, dia kembali untuk meminta tumbal. Jujur, selama 5 tahun ini, hatiku merasa tak tenang. Meskipun kekayaan telah berlimpah ruah dan mengelilingiku, aku tidak pernah merasakan bahagia. Dan selalu saja, rasa bersalah itu menghukumku setiap saat. Meronta-ronta meminta pertanggungjawabanku. Selama 5 tahun ini, aku tidak pernah merasa hidup tenang. Dan semenjak aku mendengarkan suara bisikan dari Nyi Kanti yang meminta tumbal anakku yang terakhir,
Citra, setiap malam pun aku selalu bermimpi didatangi almarhum istriku. Dengan wajahnya yang begitu lusuh, penuh dengan luka-luka lebam dan darah mengucur. Wajah setengah busuk yang menakutkan. Dia pun menggandeng anak sulungku Ambar. Keadaannya pun tidak jauh berbeda dengan ibunya. Begitu lusuh dan penuh luka memar, luka membusuk di sebagian tubuhnya. Bau angin. Mereka mendatangiku dan berkata, "Jangan lakukan ini, Pak. Lihat yang terjadi kepada kami. Jangan lakukan ini pada Citra. Kau sudah kehilangan segalanya. Jangan kau pertaruhkan anakmu untuk harta semu ini. Hentikan, Pak. Hentikan. Cukup kami berdua." Aku tersentak mendengar mimpi itu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Ya Tuhan, apakah itu yang terjadi kepada mereka berdua selama ini? Mereka tersiksa. Itu adalah mimpi pertama kali almarhum istriku mendatangiku dengan keadaan yang sangat buruk. Aku pun mencoba melupakannya, tapi jauh di dalam lubuk hatiku, aku merasa jika aku mengorbankan Citra, lalu untuk apa semua ini? Harta ini seharusnya yang aku persembahkan untuk keluargaku. Tapi aku telah menumpahkan keluargaku semua. Lalu untuk siapa ini semua? Untuk diriku sendiri. Hatiku mulai hampa. Hidupku penuh dengan ketidakbahagiaan. Sore itu aku melihat Citra. Dia baru datang mengaji. Dia tampaknya sangatlah benci kepadaku. Mungkin dia telah mengetahui apa yang telah terjadi kepadaku selama ini. Dia mengetahui apa yang telah kuperbuat kepada ibu dan kakaknya. Aku menundukkan pandanganku. Aku pun tidak bisa menatap wajah Citra. Citra anak yang baik. Walau aku tahu begitu banyak luka dalam hatinya, tapi dia tetap menghormatiku. Meskipun perengenya pun sudah berubah. Dia tidak ceria seperti dahulu kala. Tapi selama ini aku tidak pernah memperhatikannya. Kulihat Citra masuk ke dalam kamar. Dan aku mendengar cerita dia yang sangat kencang. Dan aku pun berlari menuju kamarnya. Menanyakan apa yang telah terjadi. Aku melihat Citra dia menangis terduduk. Sambil bergetar seluruh tubuhnya. Dia berkata, "Pergi, pergi, jangan ganggu aku, pergi, pergi." Aku mencoba memeluknya dan menyadarkan dia. Dia pun memelukku dengan erat. Seraya berkata, "Bapak, aku takut, Pak. Citra takut. Citra takut, Pak. Tolong, ada hantu." Ucapnya kala itu, aku mulai tersadar.
hal ini akan menjadi saat-saat terakhir Citra. Aku meninggalkannya setelah aku menenangkan dia bahwa dia akan baik-baik saja. Aku pun kembali ke kamarku. Sudut pandang pun beralih pada Citra. Sore itu, setelah aku selesai mengaji, Pak Usman tiba-tiba memanggilku. Guru mengajiku itu pun berkata kepadaku, "Citra, kau harus berhati-hati. Jangan pernah tinggalkan sholat dan membaca Al-Quran setiap saat. Bahaya besar mengintaimu," ucapnya kala itu. Tapi aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba Pak Ustadz berkata seperti itu. Dia pun berkata, "Mulai detik ini, jangan pernah memakan apapun yang ada di dalam rumahmu. Jika kau lapar, pergilah ke rumahku." Dan itu pun membuatku kebingungan. Yang kedua kalinya, kenapa aku harus makan di rumah Pak Ustadz? Memangnya kenapa dengan makanan di rumahku? Pertanyaan itu aku lontarkan kepada Pak Ustadz. Aku menanyakan karena aku bingung dengan apa yang terjadi. Pak Ustadz pun berkata, "Tidak apa-apa, Dok. Demi keselamatanmu, jangan pernah memakan apapun dari rumahmu, walaupun seteguk air. Ini, Bapak berikan kamu uang. Belilah makanan dan minuman, taruhlah di kamarmu. Bacalah bismillah dan doa setiap kau melakukan apapun, apalagi saat kau memasuki rumahmu." Pertanyaanku pun tidak mendapatkan jawaban. Tapi aku pun tidak bisa menolak apa yang menjadi permintaan Pak Ustadz. Aku pun membeli beberapa makanan dan minuman saat itu. Kemudian aku pulang ke rumah dan aku melihat Bapak. Aku tidak tahu kenapa aku begitu membencinya saat ini. Amat sangat membenci Bapakku. Padahal selama ini aku sangat menyayangi. Tapi setelah kematian ibu, aku tidak tahu kenapa tiba-tiba aku sangat membenci Bapak. Setelah menyalami Bapakku, aku pun melangkahkan kakiku ke dalam kamar, mencoba merebahkan tubuh. Tapi saat itu aku pun lupa. Aku tidak membaca doa keselamatan. Aku merebahkan tubuhku di dalam kasur dan merasakan lelah yang amat sangat. Tapi aku merasa ada seseorang yang sedang mengintaiku. Aku melirik ke segala arah, tapi aku pun tidak mendapatkan seseorang yang telah melihat. Lalu, tidak berapa lama, terdapat bayangan. Seungu bayangan putih, dia menatapku tajam. Tapi aku tidak bisa melihat wajahnya. Dia menatapku dengan mata merahnya. Lalu dia pun mendekatiku. Seraya berkata, "Citra, ikutlah denganku."
denganku. Sampai wajahnya pun hanya sejengkal dengan mukaku. Aku berteriak sekencang-kencangnya ketakutan. Aku menutup wajahku. Sampai akhirnya aku mendengar Papa datang dan mencoba untuk menyadarkanku. Aku begitu ketakutan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kisah ini yang mengingatkanku. Sebelum kematian Mbak Ambar, Mbak Ambar pun pernah mengalami hal seperti ini. Sama sepertiku. Wanita itu. Aku begitu takut melihatnya. Setelah Bapak pergi dari kamarku pun, aku mencoba tidur dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi entah kenapa, aku pun seakan terbawa ke dalam alam mimpi. Di sebuah rumah yang sangat besar mirip seperti istana. Aku melihat ibu dan Kak Ambar. Mereka sedang disiksa. Tubuh mereka penuh dengan luka-luka. Diam, ibuku pun berkata kepadaku, "Nah, carilah pertolongan. Pergilah dari rumah itu. Pergi dari rumah itu," ucap ibu kala itu. Aku pun hanya bisa berteriak, "Ibu, ibu." Sedetik kemudian, perempuan dengan wajah buruk rupa itu pun telah datang. Dia pun menyeret ibu dan mencambuknya berkali-kali. "Hentikan, hentikan!" teriakku kala itu. Lalu perempuan itu pun menoleh kepadaku. "Kau pun sebentar lagi akan sama seperti mereka." "Kau akan menjadi temanku di sini, Citra. Kau akan tinggal bersama kami di sini." Sedetik kemudian aku pun tersentak terbangun dari tidurku. Aku terengah-engah. Apa yang terjadi, Tuhan? Kenapa ibuku disiksa seperti itu? Aku pun kembali teringat mimpi yang sama di saat ibu meninggal saat itu. Ya, aku melihat ibu dengan keadaan yang sama disiksa. Begitu juga dengan Kak Ambar. Aku nampak mulai memahami apa yang terjadi. Apakah mereka menjadi tumbal pesugihan yang telah Bapak lakukan? Tapi pesugihan apa? Detik itu pun juga aku pergi dari rumah itu. Walaupun gelap dan hujan lebat turun, aku tidak peduli. Aku harus pergi dari rumah ini. Pergi ke rumah Pak Ustadz. Aku berlari sekencang-kencangnya, tidak mempedulikan bayangan-bayangan yang seakan-akan mengejarku dan memanggil-manggil namaku. Ya, aku melihat begitu banyak penampakan di luar. Tapi aku tidak mempedulikannya. Aku terus berlari dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Walaupun suara Bapak memanggilku terus-menerus, aku tidak mempedulikannya. Hingga sampailah aku di rumah Pak Ustadz. Aku mengedor-gedor pintu rumahnya. Kemudian Umi Salma membukakan pintu dan memelukku. "Citra, kenapa ini, Dok? Ayo masuk, ayo masuk," ucapnya kala itu,
Lalu dia pun segera menutup pintu. Aku melihat Pak Ustadz Usman keluar dari kamar. Bagus kamu sudah pergi dari rumah itu, Citra. Jangan pernah kembali ke rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Apa, Pak Ustadz? Apa yang sebenarnya terjadi? Bapakmu sudah melakukan perjanjian dengan iblis dari alas Sancang. Bapakmu bersekutu dengan iblis di sana. Dan bapakmu telah menumbalkan adik dan ibumu, Nduk. Besok Jumat Kliwon, kau yang akan ditumbalkan oleh bapakmu. Maka dari itu, Bapak sudah berpesan kepadamu untuk tidak pergi ke rumah itu dan jangan memakan apapun yang ada di sana. Aku yang mendengar penuturan dari Pak Ustadz amat kaget dan syok. Tidak menyangka orang yang sangat aku sayang, orang satu-satunya keluargaku, tega melakukan ini semua hanya demi sebuah harta. Aku tidak menyangka jika Bapak bisa melakukan ini semua. Begitu marah, begitu sedih, begitu hancur, semua rasa menyatu dalam tubuhku. Aku tidak menyangka, amat sangat tidak menyangka Bapak melakukan ini semua. Malam ini, Nduk, kau tinggal di sini. Kita akan melakukan pembersihan supaya kau tidak bisa atau kau menjadi gagal dalam menjadi tumbal bapakmu. Ucapnya kala itu, aku pun mengangguk mengerti. Kemudian Pak Ustadz pun menyuruhku mengambil wudhu. Di saat aku pun pergi dalam mengambil wudhu, begitu banyak gangguan. Bahkan di rumah Pak Ustadz ini pun aku merasa sangat gerah, tapi dingin. Iya, saat aku melangkahkan ke dalam kamar mandi pun, aku mendengar suara Nyekati. Jangan lakukan, Citra. Jika kau lakukan, kau tidak akan berkumpul dengan ibu dan kakakmu. Bukankah kau merindukan mereka? Aku tersentak terdiam. Aku tiba-tiba begitu merindukan ibu dan kakakku dan begitu ingin berkumpul dengan mereka. Jangan lakukan, Citra. Tidak usah kau membersihkan dirimu supaya kau bisa berkumpul dengan ibu dan kakakmu, Citra. Bukankah kau menginginkan hal itu? Iya, aku menginginkan hal itu. Bahkan aku merindukan mereka. Sedetik kemudian, Bu Ustazah menepuk pundaku. Jangan dengarkan, Dok. Berwudulah. Aku yang tersentak kaget, seakan tersadar dari sebuah hipnotis. Astagfirullahaladzim, ucapku kalau aku pun kembali melangkah untuk mengambil air wudhu. Aku melihat siluet bayangan
dan Putih menatapku dengan tajam. Setelah aku mengambil wudhu, Pak Ustadz pun dengan Bu Ustazah, kita semua duduk di ruang tengah. Kemudian kita bertiga pun mengaji. Sudut pandang pun beralih kepada Papa. Citra, Citra, artinya ada kuendo. Udah nih wis bengi. Mau kemana kamu? Aku berteriak-teriak memanggil nama Citra, tapi gadis itu terus saja berlari menjauhi dari rumah ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku pun dengan gopo-gopo kembali ke dalam rumah untuk menyusulnya. Aku mengejarnya, tapi dia berlari begitu cepat sampai aku kehilangan jejaknya. Di sana aku mendengar suara dari Nyi Kanti yang menyuruhku untuk terus mengejar Citra. Hingga sampai akhirnya pun aku di depan rumah Pak Ustadz. Aku lama di luar mengamati rumah itu dan mengamati Citra. Aku jadi teringat Pak Ustadz pun pernah menyuruhku untuk menghentikan semua ini. Di dalam hatiku bergejolak. Ya, aku tidak bahagia. Aku kesepian, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku bergumul dengan hati nuraniku. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sampai akhirnya pun aku paksakan kakiku melangkah ke dalam rumah Pak Ustadz. Tapi suara Nyi Kanti, dia begitu marah kepadaku. Apa yang kau lakukan, Wadi? Kau akan mati. Anakmu mati. Kabeh tak pateni kalau kau mengkhianatiku, Wadi. Tapi aku merasa tidak peduli dengan semua itu. Ya, aku tetap masuk ke dalam rumah Pak Ustadz, mengetuk pintu rumah itu. Kemudian tak berapa lama Pak Ustadz pun membuka pintunya, menatapku dengan keadaan yang terkejut. Pak Wadi, kenapa Bapak hujan-hujanan, Pak? Di mana Citra, Pak Ustadz? Pak Ustadz tampak ragu saat itu. Citra ada di dalam, Pak. Jawabnya kala itu. Saya ingin bertemu Citra, Pak. Tolong saya. Tolong saya, Pak. Jawab Pak Wadi kala itu. Akhirnya pun aku dibawa masuk ke dalam rumah Pak Wadi. Di sana aku melihat anakku. Aku meminta maaf kepada anakku Citra. Aku mohon pengampunannya. Dan dia pun menangis terseduh-seduh, seakan-akan tidak mau memaafkanku. Tapi kemudian Pak Ustadz mencoba memberi pengertian kepadanya. Lalu Citra pun memelukku. Berhentilah, Pak. Hentikan semua ini. Sudah cukup semua ini, Pak. Lebih baik kita menderita daripada bergelimang harta, tapi kita jadi pengabdi setan.
berhenti, Dok. Bapak mau berhenti. Tolong saya, Pak Ustadz. Tolong saya. Pak Ustadz pun dengan sangat bahagia dan tersenyum. Beliau mengerti dengan keadaanku, dan aku pun diminta untuk berwudu. Saat itu, hujan yang amat sangat lebat dan petir menggelegar seakan-akan ingin membumi hanguskan semua yang ada di sini. Aku mendengar suara ledakan di atas rumah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ujar Pak Ustadz. Pintu depan pun diketuk berkali-kali, tapi tidak ada sautan dari seorang pun. Jangan dibuka, Bu. Ora usah dibuka, kata Pak Ustadz kala itu. Aku yang sudah mengambil air wudhu pun disuruh berdoa, bersolawat, dan berzikir. Pak Ustadz yang kala itu, dia pun melakukan hal yang sama. Dia seakan-akan bermeditasi. Lalu suara ledakan di atas rumah Pak Ustadz tidak hanya satu, tapi berkali-kali. Seakan-akan rumah ini telah dikepung oleh ribuan makhluk astral. Begitu banyak suara yang aku dengarkan, kengerian yang aku dengarkan. Saat itu Pak Ustadz berkata kepadaku, Pak Wadi, jangan sampai lengah. Selalu ingat kepada Allah yang Maha Kuasa ya Pak. Zikir, sholawat terus dalam hati. Mantapkan niat Bapak untuk melepaskan diri dari perjanjian iblis ini. Saya akan membantu Bapak. Baik Pak Ustadz, ucapku kala itu. Kita berdua pun memejamkan mata. Aku merasa berada di sebuah kegelapan. Kegelapan yang amat sangat gelap. Aku berjalan dan terus berjalan. Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba aku pun melihat rumah yang begitu besar. Melihat istri dan anakku Ambar. Melihat seorang bocah yang digendong oleh istriku. Mereka tampak bahagia. Aku yang begitu bersuka cita, melupakan lafaz dan tidak membaca apapun. Aku berteriak begitu senang dan kencang. Aku berlari kepada mereka. Bu, anakku. Aku mencoba berlari ke arah mereka. Tapi yang aneh, semakin aku lari, aku tidak bisa mendapati mereka. Ku dengar suara Pak Ustadz untuk mengingatkan aku membaca zikir dan sholawat. Tapi tiba-tiba aku keluh. Aku tidak bisa mengucapkan apa itu zikir, apa itu sholawat. Aku tidak bisa. Aku merasa lelah. Aku terus mengejar istriku. Kemarilah Pak, bergabunglah dengan kami. Murti istriku, dia memanggil-manggil dan mengajakku terus untuk bersamanya. Iya, aku terus mengejar. Di dalam kegelapan itu pun hanya Murti yang bisa
aku lihat dan anakku. Tapi aku tidak bisa menggapai mereka. Suara Pak Ustadz pun kembali mengingatkanku. Pak Wadi, berhenti, stop. Kembali Pak, jangan teruskan. Baca zikir, baca ayat Quran. Sebisa Bapak, baca semuanya. Tapi tiba-tiba semua hilang. Aku tidak bisa membaca apapun. Aku tidak bisa membaca apapun. Sampai akhirnya pun aku terperosok ke dalam lubang yang sangat gelap, yang sangat jauh. Dan aku terjatuh di sebuah batu yang sangat besar dengan badan yang penuh kesakitan. Dan aku pun ditangkap oleh orang-orang yang sangat mengerikan. Dengan tubuh yang begitu besar, dengan taring yang begitu tajam dan kuku-kuku mereka yang tajam. Aku tidak tahu di mana. Aku tidak bisa lagi mendengar suara Pak Ustadz. Tiba-tiba begitu hening dan hilang. Aku merasakan tubuhku disiksa, dipukul, dihantam dengan batu, dicambuk. Aku meronta-ronta minta tolong. Tidak ada yang menolongku. Tidak ada yang menolongku. Sudut pandang pun beralih kepada anakku, Citra. Saat itu, aku melihat Bapak yang tergulai pingsan dan tidak sadarkan diri. Kami pun berusaha untuk membangunkan, tapi beliau tetap saja tidak bisa bangun. Sampai akhirnya pun Pak Ustadz berkata, relakan semua ini, Dok. Kita tidak bisa menyelamatkan bapakmu. Bapakmu, dia memang masih hidup, tapi jiwanya diambil oleh mereka. Aku terduduk lemas mengetahui hal ini. Apa yang terjadi dengan Bapak kemudian, Pak Ustadz? Tanyaku. Kemungkinan Bapakmu akan kehilangan kesadarannya. Kamu yang sabar ya, Dok. Tapi kamu insya Allah sudah aman. Dan perjanjian ini pun sudah putus. Alhamdulillah. Iya, aku menangis terharu mendengar ini. Akhirnya pun perjanjian dengan iblis langit hidup pun bisa dibuktikan. Tapi bayarannya pun dengan sangat mahal. Bapak kehilangan kesadaran jiwanya. Tidak berapa lama pun Bapak tersadar. Benar kata Pak Ustadz, Bapak tidak mengingat siapa-siapa lagi. Dan perangainya pun amat sangatlah buruk. Dia seakan-akan bertingkah seperti kambing, mengembek terus. Tapi aku masih bersyukur Bapak tidak menjadi tumbal. Dan akhirnya semua ini pun telah usai. Iya, tapi keadaan ini tidak berhenti begitu saja. Aku mendengar kabar jika rumah kami telah hangus terbakar karena tersambar petir.
seluruh domba Bapak pun telah meninggal karena tersambar petir tersebut. Iya, dengan secara langsung semua telah habis malam itu juga. Tapi aku masih bersyukur Bapak selamat. Tapi hal yang kukira semua telah selesai, ternyata belum. Ya, kami belum melewati malam Jumat Kliwon. Dan itu pun masih terjadi besok. Saat itu, aku dan Pak Ustadz dan juga Ibu Haja Salma dan juga Bapak berada di teras rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz berkata kepadaku, hari ini jangan ada yang pernah keluar dari rumah. Baik kau maupun bapakmu ya Nduk. Jaga bapakmu, kata Pak Ustadz waktu itu. Aku yang tidak begitu mengerti dengan semua ini pun menganggap itu hanya wejangan biasa saja. Ternyata tidak. Kala sore itu, saat Pak Ustadz pergi ke masjid, Bu Haja dan aku melakukan sholat. Tiba-tiba kami mendengar suara riuh orang-orang di luar. Mereka berteriak-teriak, memanggil namaku, memanggil Pak Ustadz dan Bu Haja. Kami pun setelah melakukan sholat, dengan tergopoh-gopoh, pergi menuju ke depan. Dan aku mendapati Bapak telah tertabrak mobil dan pelakunya pun telah melarikan diri. Bapak sudah tidak ada lagi. Beliau meninggal dunia. Hal yang paling kusesali dari nasihat Pak Ustadz supaya kita tidak pernah pergi dari rumah. Tapi ternyata tampaknya di saat kita sholat, Bapaklah pergi keluar rumah. Sampai hal itu pun terjadi kepada Bapak. Iya, mungkin ini adalah jalan yang telah ditakdirkan dan digariskan kepada kami. Aku hanya mampu untuk menjalani dengan bersedekah diri. Semoga almarhum Bapak bisa dimaafkan dosa-dosanya dan diampuni semuanya, semua kesalahannya. Semoga kelak kita bisa berkumpul kembali. Itulah akhir dari kisahku. Dan sejak hari itu, Pak Ustadz pun mengangkat aku menjadi anaknya. Dan aku pun memulai semua kehidupan ini dari nol lagi dengan keluarga baru. Ingatlah teman, setan itu penuh dengan tipu daya. Janganlah kalian sampai tersesat dan